Haleluya, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Saudara, kita pasti tetap akan semangat untuk membangun rumah Tuhan dan berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Nah, saudara, hari ini kita mau melihat bagaimana saudara kita berfungsi dengan karunia untuk menghadirkan kerajaan Allah. Saudara sudah siap? Nah, mari saudara kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, berdoa dalam doa Bapa kami. Datang di hadirat-Mu, teduh aku bersimpu, nikmati kasih dan anugerah-Mu, beri damai sejahtera mengalir di hati ini, dan syukur pun berpadu. Pujian sembah bagi-Mu, terucap kagum akan kuasa-Mu. Kaulah kekuatanku, perisaiku, Raja segala raja, daulat kuasa-Mu Tuhan, di bumi dan di surga. Engkau dimuliakan, Anak Domba Kau disembah sekarang dan selamanya. Datang di hadirat-Mu, teduh aku bersimpu, nikmati kasih dan anugerah-Mu, beri damai sejahtera mengalir di hati ini, dan syukur pun berpadu. Pujian sembah bagi-Mu, terucap kagum akan kuasa-Mu. Kaulah kekuatanku, perisaiku, Yesus. Engkau ditinggikan,
Mari kita datang kepada Dia. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, hari ini kita mau sama-sama melihat kembali, kita mau belajar lebih dalam lagi saudara, bagaimana kita berfungsi sesuai dengan karunia kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita mau sama-sama lihat dulu saudara, bahwa Tuhan memanggil kita semua saudara untuk menjadi terang dan garam. Masih ingat saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5, nanti saudara baca, di situ ayat 15, ayat 13 sampai ayat yang ke-16, dia berkata, kamu adalah garam dunia. Kemudian saudaraku, ya dia juga berkata, kamu adalah terang dunia. Dan kemudian saudara, dia menjelaskan bahwa terang dan garam ini mesti berfungsi. Ya, terang itu saudara nggak boleh ditutup dengan gantang. Ya, kemudian garam tidak boleh kehilangan rasa asinnya. Tetapi saudara, mereka mesti berfungsi. Artinya gini saudara, ya garam ya itu nggak boleh dibungkus dalam plastik sehingga saudara tidak ada rasa asin yang bisa saudaraku mempengaruhi dunia ini. Ya, atau garamnya sendiri garam palsu saudara, sehingga memang dia tidak ada rasa asinnya, ya, sehingga tidak bisa mempengaruhi dunia ini, ya. Nah, demikian juga terang, kita adalah terang. Terang tidak boleh terisolasi, ya, seperti saudara terang ditutup pakai gantang. Seringkali kita adalah terang, saudara, tapi kita terisolasi dari masyarakat. Kita seperti terang yang dikumpulkan dalam sebuah gedung. Kita sibuk dengan acara-acara dalam gedung gereja, sehingga saudaraku kita tidak bersentuhan dengan masyarakat. Kita harus bersentuhan dengan masyarakat saudara. Ya, bagaimana caranya? Nah, saya baca ayat 16, ya dikatakan, ya ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Nah saudara, caranya kita mesti menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kita yang didorong, dimotivasi oleh kasih saudara. Sehingga saudara perbuatan baik kita ini ya dapat terlihat di masyarakat. Ya, sehingga orang yang melihat itu merasakannya, mereka akan memuliakan Bapa yang di surga. Artinya saudara, kita harus berada di tengah-tengah masyarakat. Di mana saudaraku, di dunia di mana kita sehari-hari diutus oleh Tuhan. Yaitu saudaraku, kita diutus ke dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Yang adalah saudaraku dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Kita harus berfungsi di sana. Terang hanya berguna kalau dia ada di tengah-tengah kegelapan. Garam hanya berguna saudara kalau dia ada di tengah-tengah saudaraku ladang, ya, dan di mana saudaraku di tempat di mana penuh dengan ya kejahatan saudara, masyarakat yang rusak, ya, di mana garam nanti mempunyai kuasa transformasi, kuasa menghancurkan perbuatan-perbuatan ya kuasa kegelapan. Nah saudara,
ini sangat penting sekali saudaraku kita praktekkan. Nah, apakah ini benar konsep ini saudara? Nah, saya mau coba ulangi lagi membacakan saudara perjanjian Lausan, di mana beberapa puluh tahun yang lalu saudara diadakan pertemuan di Lausan, di kota Lausan, hamba-hamba Tuhan, ya kelompok Injili khususnya saudara, dan kelompok-kelompok tentunya gereja mainstream juga ada, dan mereka berkumpul saudaraku, dan mereka mendefinisikan apa panggilan gereja itu saudara, ya, dan bagaimana gereja seharusnya berfungsi di dalam dunia ini. Nah saudara, dalam pertemuan ini ya dikatakan demikian, disimpulkanlah saudara, inilah panggilan Tuhan untuk gerejanya saudara. Dikatakan Allah telah memanggil orang-orang keluar dari dunia untuk dirinya, dan mengutus umatnya kembali ke dunia untuk menjadi hamba-hambanya dan saksi-saksinya. Ya, kemudian apa saudara? Untuk perluasan kerajaannya dan pembangunan tubuh Kristus dan untuk kemuliaan namanya. Jadi saudara, kita dulu ada dalam kerajaan kegelapan. Kita dipanggil keluar dari kerajaan kegelapan. Ya, itulah sebabnya kita disebut eklesia, yang dipanggil keluar dari kerajaan kegelapan. Ya, kemudian untuk apa saudara? Diutus kembali ke dunia ini. Diutus kembali ke dunia yang udah dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Untuk apa saudara? Ya, untuk kita menjadi hamba-hambanya dan saksi-saksinya. Guna apa? Guna perluasan kerajaannya dan pembangunan tubuh Kristus dan untuk kemuliaan namanya. Wow, inilah saudaraku ya tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Supaya kita saudaraku datang ke dunia yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan untuk kita menghadirkan kerajaan Allah, memperluas kerajaannya di sana. Dan untuk membangun tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus mencapai kepenuhannya. Nah hari ini saudara, kita akan hanya membahas tentang saudara, bagaimana kita memperluas kerajaannya, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Lewat apa saudara? Ya, lewat hidup kita. Di dalam saudaraku kita melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, ya, lewat keluarga kita, lewat komunitas kita, lewat apa saudaraku, gaya hidup kita sehari-hari di masyarakat itu, ya, kita dipanggil untuk saudara menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang dimotivasi oleh kasih, sehingga saudaraku dunia ini boleh diterangi, digarami oleh kita saudara. Nah, saya memberikan sebuah contoh saudara, ini sebuah ilustrasi yang bagus sekali. Saya pernah baca ya dalam buku ya saudara, juga ya di dalam saudaraku catatan-catatan sejarah. Ya, saya pernah baca bahwa saudara cara orang Romawi untuk saudara mempengaruhi ya dunia di mana mereka kalahkan saudara, negara atau saudaraku sebuah kerajaan yang mereka taklukkan. Bagaimana caranya kerajaan yang sudah ditaklukkan itu saudara bisa menjadi bagian dari kerajaan Romawi yang luas, yang besar saudaraku. Nah caranya gini, pertama tentu perang dulu saudara. Ya, kerajaan Romawi akan menguasai kerajaan lain dengan mengutus tentara untuk mengalahkan saudaraku kerajaan yang lain ini. Nah setelah dia kalah saudara, maka apa yang terjadi saudara? Diutuslah 300 saudara? Ya, penduduk sipil biasanya ya. 300 ini dikirim ya dengan keluarganya saudara. Dikirim ya untuk membentuk koloni
koloni dari kerajaan saudaraku Romawi. Nah, 300 penduduk sipil ini dibiayai oleh kaisar sendiri, saudara. Mereka punya misi. Misinya adalah, saudara, untuk mendemonstrasikan gaya hidup komunitas kerajaan Romawi. Jadi, saudara, waktu mereka tiba ke koloni itu, mereka membentuk koloni dari kerajaan Romawi, saudara. Caranya gimana, saudara? Nah, mereka harus mendemonstrasikan gaya hidup orang Romawi supaya tempat itu, saudaraku, bisa sama seperti, saudaraku, yang ada di kota Roma. Makanya, saudaraku, di tempat koloni ini disebut The Little Rome, Roma kecil, saudara. Jadi mereka mendemonstrasikan bagaimana budayanya orang-orang Romawi, gaya hidupnya orang Romawi. Jadi ditunjukkan saudara? Gaya hidup orang Romawi, budayanya, teknologinya, musiknya, bahasanya. Juga saudaraku? Macam-macam. Ditunjukkanlah budaya kerajaan Romawi. Nah, tujuannya untuk apa, saudara? Tujuannya ada 2, saudara. Pertama, supaya penduduk lokal itu, saudara, bisa melihat budaya kerajaan Romawi, dan mereka akhirnya waktu melihat ini, mereka tertarik untuk masuk ke dalam kerajaan Romawi dengan menjadi saudara? Warga kerajaan Romawi. Jadi pindah ke warga negaraan. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, walaupun mereka tidak mau pindah, tapi budaya Romawi ini, saudara, mempengaruhi budaya lokal. Menguasai budaya lokal. Supaya saudaraku? Supaya yang dipraktekkan adalah budaya kerajaan Romawi. Jadi, saudaraku, itu 2 tujuannya. Nah, ini gambaran sama seperti, saudaraku, gambaran kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus, saudaraku, itu diutus ke dunia ini, saudara. Untuk apa? Untuk membawa kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah datang ke dunia ini. Jadi kerajaan Allah yang dari surga, saudaraku, turun ke bumi ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Yesus datang, saudara, untuk menghadirkan kerajaan Allah. Tadinya ini tugas Adam, tapi, saudaraku, Adam gagal. Adam bahkan berbuat dosa, bahkan pindah kerajaan, masuk ke dalam kerajaan kegelapan, saudara. Nah, sekarang, saudara, Yesus, Adam yang kedua, Adam yang terakhir itu, saudara, dia datang, saudara, untuk menghadirkan kerajaan Allah. Makanya khotbah Yesus adalah kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah sudah datang atau sudah dekat. Karena itu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, jadi tujuannya dia datang menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Nah, jadi setelah dia, saudaraku, memproklamasikan ini, apa yang dia lakukan? Yesus harus mati di kayu salib, saudara. Menebus kita dari dosa. Supaya kita bisa dibebaskan dari kerajaan kegelapan. Maka, saudara, dia mati di kayu salib. Nah, dia menebus kita dari dosa supaya kita bisa pindah dari kerajaan kegelapan, pindah ke dalam kerajaan terang. Nah, saudara-saudara, jadi dia datang untuk tujuan itu. Nah, jadi Yesus, saudara, sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Dia sudah menghancurkan kerajaan kegelapan. Semua pekerjaan kuasa kegelapan dia sudah hancurkan.
Nah, jadi saudara, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, setelah itu apa yang dia lakukan? Dia utus orang-orang yang sudah, saudaraku, dibebaskan dari kerajaan kegelapan ini, yang sudah masuk kerajaan Allah, diutus untuk jadi apa, saudaraku? Ya, diutus untuk jadi koloni, komunitas kerajaan, saudara. Itulah komsel-komsel, itulah gereja, saudara. Gereja adalah seperti 300 penduduk sipil dengan keluarganya itu diutus untuk apa, saudara? Ya, komsel kompak diutus untuk mendemonstrasikan, saudaraku, ya, gaya hidup kerajaan Allah. Ya, jadi kita ada di dunia ini untuk misi Bapa itu, saudara. Kita diutus untuk misi menghadirkan kerajaan Allah, mendemonstrasikan, ya, gaya hidup kerajaan Allah. Ya, supaya apa, saudaraku? Sama dua tujuan itu. Pertama, kita demonstrasikan gaya hidup kerajaan Allah supaya orang-orang di dunia ini yang hidup dalam kerajaan kegelapan, pertama, mereka melihat, ya, perbuatan-perbuatan baik kita, budaya kerajaan Allah. Mereka lihat dan mereka, saudaraku, terkagum-kagum dan memuliakan Bapa di surga. Artinya apa, saudara? Artinya mereka, saudaraku, ya, tertarik akhirnya mau pindah kerajaan. Dari kerajaan kegelapan mereka juga pindah masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, menjadi warga kerajaan Allah, pindah ke warganegaraan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, saudara, lewat demonstrasi budaya kerajaan ini, ya, budaya kerajaan Allah akan mempengaruhi budaya kerajaan di dunia ini, saudara. Mempengaruhi budaya kerajaan kegelapan. Sehingga, saudaraku, kita seperti terang dan garam yang apa, saudaraku, ya, punya kuasa transformasi, ya, mengubah masyarakat. Memang kita nggak bisa menghilangkan dosa yang ada dalam masyarakat, ya, tapi kita seperti garam, kita bisa memperlambat pembusukan itu, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara, ya, masyarakat itu dipengaruhi oleh nilai-nilai kerajaan Allah begitu kuat, sehingga, saudara, ya, dunia ini berubah, ya, mengalami perubahan. Nah, ini yang, saudara, harus kita ingat. Itulah, saudara, misi Bapa yang harus kita emban, saudara. Nah, jadi, saudara, kita perlu apa? Ya, membangun komunitas-komunitas kerajaan. Itulah komsel kerajaan dan kompak-kompak yang, saudara, mesti kita bangun, ya, supaya di dunia ini, saudara, ada koloni kerajaan surga, koloni kerajaan Allah, ya, komunitas kerajaan yang akan apa, saudaraku, mendemonstrasikan budaya kerajaan Allah di bumi ini. Nah, karena itu, saudara, apa yang kita perlu lakukan? Nah, kita perlu, saudara, menghadirkan 3 hal. Nah, hari ini saya mau bahas 3 hal ini, saudara. Ya, yang pertama, kita perlu menghadirkan kebenaran, damai, dan sukacita. Ya, sebab apa? Sebab Roma pasal 14 ayat 17 bilang, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara, orang yang hidup dalam kerajaan Allah, ya, dia pasti, saudara, hidup dalam kebenaran, ya. Kemudian, saudaraku, dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, saudara. Jadi kalau kita ada di dunia ini, kita demonstrasikan, kita hidup dalam kebenaran. Ya, saudara. Jadi righteousness, kemudian damai sejahtera dan sukacita. Saudara, kalau kita mendemonstrasikan hidup benar,
Wow, nanti dunia ini saudara akan dipengaruhi. Ya, dunia ini akan saudaraku ya bahkan tertarik untuk saudaraku masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, saya kasih contoh saudara. Ada salah satu jemaat kita saudara. Ya, ini dia pernah cerita, dia dulu dia tugasnya saudara adalah ya pergi ke bank mengambil uang. Kemudian uang itu dibawa ke kantornya, lalu saudaraku disetor. Jadi dia tarik uang ya dari perusahaannya, masukkan ke perusahaannya. Nah, biasa dia sudah melakukan ini. Satu hari saudara, waktu dia pergi menarik uang ini, ternyata bagian counter di bank itu memberikan dia uang kelebihan. Ya, kelebihan berapa tahu nggak saudara? Ini aneh sekali, diizinkan Tuhan. Kelebihan 120 juta. Wow. Dia baru menyadarinya waktu udah sampai ke tempat di mana dia bekerja. Saudara. Dia hitung, wah kaget dia. Ya tentu dia nggak store semuanya saudara. Waktu itu dia store sebagian dulu sesuai dengan ya yang diminta. Lalu 120 juta ini dia simpen. Dia berpikir, apa yang harus saya lakukan ya? Apakah saya harus kembalikan uang ini? Nah, saudara, tapi ada suara lain menggoda dia. Ya, kan kamu istri kamu pernah minta ya supaya kamu beliin Honda Jazz. Waktu itu harganya kira-kira 120 juta yang baru. Wah, dia pikir eng ya. Jangan-jangan ini cara Tuhan memberkati dia dengan sebuah mobil Honda Jazz. Maka pulang saudara, dia tanya sama istrinya. Ya, dia bilang, "Ma, ya aku dapat uang ya 120 juta kelebihan dari bank. Gimana, Ma? Menurut Mama uang ini harus kita apakan?" Nah, saudara, ya malam itu saudara istrinya tidur. Dia nggak bisa tidur, dia juga nggak bisa tidur saudara. Dia balik sini ya, wow, ya kembalikan uangnya. Dia balik lagi ke sini, Honda Jazz 120 juta. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya pagi-pagi ya dia nggak tahan lagi. Dia saudara bilang sama istrinya saudara. Ya, kayaknya ya kita mesti lakukan sesuatu. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama fasel saya. Ya, dia tanya saudara. Ya, gimana caranya? Apakah dia mesti kembaliin atau saudaraku dia mesti pakai uang ini? Sebenarnya kalau dia pakai secara hukum dia nggak bisa disalahkan. Tapi PKS-nya atau faselnya ya, tanya dia 3 pertanyaan. Menurut kamu ini uang siapa? Uangnya bank. Jadi ini bukan uang kamu, bukan. Nah, kalau kamu mengambil uang ya dari bank, dari orang lain bukan milik kamu, itu namanya apa? Wah, langsung itu namanya mencuri. Nah, hidup dalam kerajaan Allah boleh nggak kamu hidup ya tidak jujur? Tidak hidup dalam kebenaran. Wah, tueng saudara. Akhirnya dia yakin ya setelah tanya sama faselnya. Pagi-pagi benar saudaraku, hari itu dia pergi. Dia pergi ke bank saudara. Ya, belum buka banknya dia udah ngantri. Begitu buka dia masuk, dia bawa uang 120 juta itu saudara. Ya, dan dia kembalikan ke counter itu. Kaget 3 wanita yang kerja di counter itu saudara langsung menangis. Mereka bilang, "Bapak, ini yang kami cari-cari Bapak. Kami waktu baru tahu uang kami, ya kami kelebihan kasih 120 juta, akhirnya kami baru sadar kemana uangnya. Aduh, kalau Bapak nggak datang hari ini Bapak, kami dipecat minggu ini. Ya, thank you Bapak mau datang kembaliin uang ini." Kenapa Pak? Kan Bapak ambil juga nggak salah. Ya, secara legal Bapak nggak bisa disalahkan. Ya, tapi saudara dia bilang begini,
Nggak bisa. Hidup dalam kerajaan Allah, aku mesti hidup jujur, hidup benar. Ya, karena kerajaan Allah dasarnya benar. Ya, kebenaran akhirnya saudara. Ya, wow, wanita ini saudara sangat dijamah Tuhan. Ya, mereka menangis saudaraku. Kenapa Bapak lakukan ini? Ya, dia bilang karena Tuhan Yesus mengajarkan kami seperti itu. Akhirnya dia bisa bersaksi. 3 wanita ini saudaraku, ya, dilawat Tuhan. Ya, bahkan mereka saudaraku, ya, memuliakan Tuhan. Ya, ada di antara mereka yang terbuka hatinya akhirnya, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya saudara, nah Bapak ini akhirnya berpikir ya sudah, ya uang ini nggak dapat ya nggak apa-apa, ya. Tapi saudara nggak lama sesudah itu aneh, dia dipanggil bosnya saudara. Ya, dia kaget kenapa? Bosnya bilang begini, tahu nggak kamu orang paling berbahagia hari ini? Ya, kami perusahaan memutuskan, ya, kamu diberikan sebuah mobil. Aneh saudara, mobil Kijang Innova. Wow, ya saudara, dia, ya saudara merasa begini, waduh, ya Innova udah pergi, ya apa? Honda Jazz sudah pergi, tapi Innova datang, saudara. Ya, wow, perhatikan saudaraku, itu kesaksian orang yang hidup dalam saudaraku kerajaan Allah. Nah, saudara, jadi kita mesti menghadirkan kebenaran di dunia ini, saudara. Hidup benar, damai sejahtera. Ya, kita hidup, saudaraku, memberi kesaksian bahwa kita beda, saudara. Kita punya damai sejahtera yang dari Roh Kudus sendiri, dari Tuhan sendiri. Yang tidak seperti yang diberikan dunia ini. Damai yang membuat kita mampu bertahan dalam situasi dan keadaan apapun, saudara. Damai sejahtera. Kemudian saudaraku, ya sukacita yang adalah obat, sukacita yang adalah kekuatan kita. Kita mau tunjukkan ini ke dunia, saudara, bahwa ini beda. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah beda. Sehingga orang bisa melihat, wow, luar biasa hidup dalam kerajaan Allah itu. Nah, ini yang pertama kita hadirkan. Yang kedua kita mesti hadirkan adalah kuasa kerajaan Allah. Sebab apa, saudara? Ya, kerajaan Allah, ya kalau kita baca 1 Korintus 4:20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Nah, kuasa apa? Demonstrasi kuasa. Bukan cuma perkataan, tapi kuasa. Ya, Matius 12 ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Wow. Saudara, ada beberapa kompak kerja di sebuah perusahaan orang Kristen. Dan mereka waktu doa Tuhan beritahu mereka, saudara, lewat doa syafaat mereka, bahwa di perusahaan ini, saudara, ada kuasa kegelapan yang bekerja dengan dahsyat. Ya, beberapa pemimpin di situ, saudara, menggunakan kuasa kegelapan. Ya, main kuasa kegelapan, bahkan saudara mereka korupsi. Ya, mengambil uang perusahaan itu. Tapi mereka punya kuasa yang begitu kuat sehingga nggak ada yang bisa menggeser mereka. Akhirnya kompak ini berdoa syafaat. Ya, mereka gunakan, saudaraku, kekuatan, kesepakatan untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan. Apa yang terjadi, saudara? Nggak lama mereka berdoa. Berapa bulan setelah mereka berdoa, saudara, Tuhan bongkar. Ya, akhirnya terekspos lah beberapa pemimpin yang korupsi ini, saudara. Mereka akhirnya dipecat, saudaraku. Ya, dan terbongkar mereka pakai kuasa gelap. Akhirnya setelah pemimpin-pemimpin ini, saudara, yang main kuasa gelap disingkirkan, perusahaan itu beda, saudara. Ya, atmosfer bekerjanya beda. Perusahaan itu akhirnya bisa menggenapi, saudaraku, ya, misi Bapak,
ya, sehingga mereka, saudaraku, bisa menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, ya. Nah, saudara, itu contoh, ya. Jadi kita yang kedua harus menghadirkan kuasa kerajaan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita mesti menghadirkan kasih. Karena budaya yang paling utama di dalam kerajaan Allah adalah kasih, saudara. Sebab Raja kita Allah Tritunggal itu, saudaraku, adalah Allah yang adalah kasih. Makanya 3 pribadi saling mengasihi. Itulah Raja kita, saudaraku. Raja kita adalah, saudaraku, Raja yang 3 pribadi, saudaraku. Satu Allah. Mereka saling mengasihi. Makanya mereka mengutus kita ke dunia ini, maka kita juga harus mendemonstrasikan kasih. Supaya dunia ini melihat Allah ada di dalam kita, saudara. Ya, kita lihat Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara, jadi kita kalau mempraktekkan gaya hidup kasih, katanya nanti dunia akan tahu kita muridnya. Ya, murid itu ya sama seperti gurunya, saudara. Jadi dengan melihat muridnya, orang akan tahu siapa gurunya, saudara. Ya, siapa Allah itu lewat apa? Lewat demonstrasi gaya hidup saling mengasihi. Nah, dimulai dari keluarga kita, komsel, kompak. Ya, kalau kita demonstrasikan gaya hidup saling mengasihi, saudara, nanti mereka bisa lihat. Mereka bisa melihat Allah ada di tengah-tengah kita. Ya, seorang driver saya, saudara, dia melihat bagaimana cara hidup kami, saudara. Kami saling mengasihi suami istri dan anak. Sehingga dia, saudara, berkata, Bu, dia bilang sama istri saya, kenapa ya? Saya melihat anak-anak ibu kok hormat sama orang tua, kok saling mengasihi. Ya, aduh, itu saya belum pernah lihat, katanya. Sehingga, saudara, dia mulai tertarik. Dan akhirnya, saudara, melalui itu dia mulai, saudaraku, ya, terbuka untuk berita Injil. Ya, akhirnya, saudaraku, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, nggak pernah dipaksa. Dia melihat kasih itu, saudara. Akhirnya, saudara, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, nah, kemudian, saudara, bukan hanya demonstrasi kasih itu, ya, tapi yang terakhir kita lihat, saudara, kita mesti, saudara, mendemonstrasikan, ya, perintah mas atau aturan mas, ya, lebih tepat aturan mas, golden rule. Ya, kita baca Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, saudara, inilah perintah atau aturan yang kita mesti praktekkan dalam apa, saudara? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kita bekerja, dalam kita ya ada di dunia ini, ya, di manapun kita berada, saudaraku, waktu kita bekerja, praktekkan aturan mas ini, saudara. Aturan mas, the golden rule. Nah, apa itu the golden rule, saudara? Ya, bunyinya begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya. Nah, ini katanya, saudara, adalah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, ingat, isi seluruh, ya, hukum Taurat dan kitab para nabi kan intinya Alkitab. Alkitab intinya apa? Mengasihi Allah dengan segenap-segenap itu dan saling mengasihi
seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ya, jadi kau mengasihi seperti dirimu sendiri. Nah, artinya saudara, aplikasinya gimana? Apapun yang kita lakukan, ya, kita harus berdasarkan aturan emas ini. Prinsipnya gini, saudara. Ya, dalam bekerja kita selalu bertanya, apa yang saya ingin orang lain lakukan buat saya? Nah, lakukanlah itu buat orang lain. Saya kasih contoh. Kalau saudara bekerja sebagai office boy, misalnya di perusahaan, bersih-bersih. Nah, gimana caranya saudara? Bertanyalah begini saudara. Kalau saya jadi pemilik ruangan ini yang saya bersihkan, misalnya bos saya, dan ya saya punya office boy, apa yang saya harapkan dari office boy saya dalam membersihkan ruangan ini? Kalau saya jadi pemilik ruangan ini atau jadi bos. Ya saudara, oh tentu apa saudara? Tentu kita ingin office boy kita melakukan yang terbaik. Ya, kalau bersih-bersih yang paling bersih saudara. Ya, jangan sampai yang dibersihkan yang di depan mata aja, yang di kolong-kolong enggak. Tentu kita mau sebersih-bersihnya. Excellent melakukannya. Ya saudara. Nah, lalu kalau engkau udah tahu, lakukanlah itu. Kalau engkau adalah office boy. Nah, jadi office boy yang melakukan dengan peraturan saudaraku emas ini, oh beda. Dia melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Akibatnya Tuhanlah yang memberi dia upah. Wow, kalau Tuhan yang memberi upah, Tuhan gak pernah utang saudara. Ya, maka dia akan saudaraku diberi upah. Ya, Tuhan bisa memberkati dia saudara. Bahkan ya di luar sistem yang ada. Ya, Tuhan bisa karena Tuhan nggak mau utang. Ya, kalau kita hambanya, kita kerjanya baik kepada Tuhan kita, maka dia pasti mengupahi kita. Nah, orang yang demikian kerjanya beda, saudara. Dia kerja ya seperti untuk Tuhan kan, pasti penuh sukacita, saudara. Kerjanya penuh kekuatan kasih karunia dari Tuhan. Dan bukan hanya itu, upahnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, tapi kalau saudara bekerja bukan dengan aturan emas ini, saudara bekerjanya apa? Sambil bersungut-sungut. Aduh, kenapa sih gue dapat kerjaan yang begini? Aduh, kenapa gue bukan pengkhotbah? Kenapa? Ya, gue kok kerjanya kayak begini? Aduh, hina banget pekerjaannya. Nah itu, sambil bersungut-sungut, akhirnya kerja nggak ada kasih karunia, nggak ada sukacita, ya, nggak ada damai sejahtera. Dan kerjanya, saudaraku, sambil bersungut-sungut, akibatnya apa, saudara? Orang yang bersungut-sungut, saudara, apa yang dia kerjakan bukan membawa kehidupan, membawa kematian. Ya, orang yang bersungut-sungut katanya, saudara, dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, kata Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya, jangan bekerja sambil bersungut-sungut, saudara. Ya, pekerjaan kita ya enggak menghasilkan saudaraku? Hasilnya menyenangkan Tuhan. Ya, bahkan kematian potensi kita, kematian saudara, hubungan kita, bahkan keuangan kita, saudara. Ya, saudara mau hidupnya berbeda, mari praktekkan the golden rule dalam kita, saudara, bekerja. Ya, misalnya saudara menjual produk, tentu saudara ingin apa, saudaraku? Ya, kalau saudara adalah pembeli itu, nah pikirkan apa yang saudara ingin kalau saudara membeli sebuah produk. Tentu produknya yang bagus, ya, tidak kaleng-kaleng, ya, tidak tidak ada tipuannya, ya, pasti produknya produk yang terbaik, saudara. Ya itu, nah itu yang saudara ingin orang lakukan padamu, lakukanlah itu kepada orang lain, ya. Jangan, saudaraku, cari untung yang berlebihan.
Ya, kita bohongin orang, saudaraku. Ya, untung yang berlebihan itu, saudara, itu dasarnya adalah tamak, ya, saudara. Dan itu bukan nilai kerajaan Allah. Lakukan ini, saudara. Kalau semua orang Kristen jujur, ya, hidupnya seperti itu, saudara, kerjanya beda. Siapa yang mengupahi dia? Tuhan. Ya. Dan kalau keuangan itu Tuhan yang mengupahi, wow, ini tidak bisa digoncangkan, saudara, oleh apapun, goncangan apapun. Ya, mari saudaraku, kita semangat, ya, mempraktekkan aturan emas dalam kita bekerja, saudara. Nah, ini hadirkan, ya, aturan emas ini, hukum kasih ini dalam kita bekerja, saudara. Puji Tuhan, itu yang saya mau sampaikan. Saya berdoa supaya saudara semua, ya, menggunakan karunia-karunia saudara untuk menghadirkan kerajaan Allah, ya, di dunia sehari-hari di mana kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin.